Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harapkan semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Nah, materi kita hari ini pelajaran 1, saya tumbuh dan berkembang. Tapi sebelumnya Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Epi. Ibu akan mengajar di kelas 3 Guru Agama Katolik di SDN Sepulungabang. Sebelum kita belajar, kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya agung-Mu. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga dan mendampingi kami, serta memelihara kami sejak lahir hingga kami tumbuh dan berkembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah anak-anak harus mampu membandingkan pertumbuhan dan perkembangan diri saat sekarang dan sebelumnya. Misalnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembanganmu saat di kelas 1 dan saat di kelas 3. Yang kedua ialah mampu memperjelas siapa saja orang-orang yang membantu pertumbuhan dan perkembangan diri anak-anak sekalian. Yang ketiga, mampu menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri selama ini. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dialami setiap orang, yaitu mengalami perubahan tubuh kecil bertambah besar, dan itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Anak-anak, mari kita melihat halaman 11 ya. Ada gambar seorang anak di situ ya. Proses pertumbuhan ini terjadi dari segi fisik. Kita dari bayi hingga dewasa. Coba kita lihat pada gambar anak halaman 11. Nah, di situ ada anak laki-laki, dia terbaring. Nah, itu tandanya dia masih bayi, balita, remaja, dewasa, ya. Nah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan. Sekarang kita lihat arti perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam segi kemampuan pada diri manusia, ya, pada diri kita sendiri. Contohnya, misalnya ketika kita masih TK, kita belajarnya masih dibantu. Kalau kita nulis, pensil dipegang, nah itu namanya, ya. Juga membaca, itu kita dibantu, ya. Jadi sekarang kalian sudah kelas 3. Kalian sudah kelas 3, artinya sudah punya kemampuan, sudah mandiri, sudah bisa belajar sendiri. Bahkan bisa menggunakan HP, ya. Nah, jadi ketika kita kelas 1 atau masih TK, kita dipermasukkan. Sekarang kalian sudah kelas 3. Sudah bisa belajar membaca, mengerjakan tugas sendiri, bisa menghitung dan lain sebagainya. Jadi itulah proses yang terjadi pada diri seseorang anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita melihat siapakah yang membantu proses pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan perkembangan kita. Proses pertumbuhan dan perkembangan kita, ya, selama ini kita dibantu oleh misalnya orang tua kita, bapak mama, ya, nah, kakek nenek, bibi. Mereka yang membantu proses pertumbuhan kita dalam keluarga kita masing-masing. Jadi bapak, ibu guru juga termasuk membantu kalian dalam proses perkembangan kalian, yaitu mereka mengajar kita ketika kita di sekolah. Kita belajar menulis, membaca, dan berhitung.
serta teman-teman kita di saat kita di sekolah. Inilah orang-orang yang membantu kita, yang membantu perkembangan kita, ya, itu orang tua kita, keluarga, guru, dan teman-teman kita. Maka kita perlu bersyukur memiliki orang-orang yang mencintai kita. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita? Anak-anak, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Itu kita mulai rajin belajar, rajin berlatih. Tetapi ada juga faktor yang lainnya, misalnya dia malas belajar, ya, malas membaca. Baiklah anak-anak, sekarang kita melihat gambar halaman 13 dan 14 yang menceritakan tentang Yesus, ya, tentang Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Itu terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Jadi, anak-anak, Yesus juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, ya, seperti diri kita. Jadi kita semua memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita tidak langsung besar, ya. Ketika kita dilahirkan, kita juga tumbuh dan berkembang seperti Yesus juga pernah mengalami bayi, balita, remaja, dewasa, dan tua. Mari kita melihat halaman 15. Ya, mari kita melihat halaman 15. Di sini digambarkan. Ini tampak gambarnya ada di situ. Gambar Yosef, Maria, Yesus, Simeon, dan Hana. Ya, di situ ada gambar di situ. Ini adalah kisah Yesus ketika dipersembahkan di bait Allah pada dia usia 8 hari. Ya, pada usia 8 hari. Pada saat umur 8 hari, Yesus diberi nama dan disunat. Setelah umur 8 hari, ia tumbuh menjadi remaja. Nah, di sini ia baru berusia 12 tahun. Ketika dia di bait Allah, Yesus mulai mengalami perkembangan pada dirinya. Dia mulai bisa bercakap-cakap, bertanya-tanya dengan para imam yang ada di bait Allah. Nah, sekarang anak-anak, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan diri, kita bertanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini sehingga kami bisa belajar dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.